Selamat pagi semuanya siswa-siswi kelas 11 IPS. Kembali lagi bersama saya dalam pembelajaran geografi. Pada pagi hari ini kita akan mempelajari materi tentang manfaat laut Indonesia. Di mana tujuan pembelajaran kita setelah kamu mempelajari materi manfaat laut Indonesia akan memberikan pengetahuan tentang potensi-potensi kelautan di Indonesia ini. Mari kita ikuti pembelajaran dengan baik. Selamat pagi siswa kelas 11 IPS. Kembali lagi untuk pembelajaran geografi. Pada pagi hari ini kita akan belajar geografi dengan materi kita adalah sumber daya alam. Dengan mempelajari materi ini diharapkan dapat membedakan jenis sumber daya alam dan pemanfaatan sumber daya alam. Baik, kita masuk ke dalam materi. Yang pertama adalah sumber daya alam. Sumber daya alam adalah segala sesuatu yang dapat diperoleh dari lingkungan untuk keperluan manusia. Artinya, segala sesuatu yang di alam ini dapat dimanfaatkan oleh manusia. Intinya, manusia tidak boleh serakah. Klasifikasi sumber daya alam. Yang pertama, sumber daya alam yang dapat diperbaharui. Sumber daya alam yang dapat diperbaharui ini adalah sumber daya alam yang memiliki siklus dan bisa diperkembangbiakkan. Dan yang kedua, seperti air ini adalah sumber daya alam yang memiliki siklus. Yang kedua, sumber daya alam tidak dapat diperbaharui. Sumber daya alam yang tidak dapat diperbaharui ini adalah sumber daya alam yang tergolong barang tambang. Berikutnya, potensi dan persebaran sumber daya alam di Indonesia. Yang pertama, sumber daya alam kehutanan. Sumber daya alam kehutanan di Indonesia memiliki iklim yang tropis, memiliki keanekaragaman sumber daya alam kehutanan seperti hutan pegunungan. Karena apa? Karena negara Indonesia memiliki pegunungan yang banyak. Yang berikutnya adalah hutan rawa. Karena wilayah Indonesia ini memiliki wilayah rawa juga, yaitu terdapat di Pulau Sumatera, Kalimantan, dan juga Papua. Berikutnya adalah hutan mangrove. Mangrove ini adalah hutan yang terdapat di pinggir pantai. Memang kita adalah negara yang memiliki pantai terpanjang di dunia. Yang berikutnya adalah hutan bambu. Oke. Selanjutnya, sumber daya alam pertambangan. Sumber daya alam pertambangan ini yang pertama adalah pertambangan besi. Wilayah pertambangan besi di Indonesia itu umumnya terdapat di Pulau Sumatera dan Pulau Jawa. Untuk Pulau Sumatera bisa dilihat di sini ada di Sumatera Barat, ada di Lampung, ada di Jawa, dan juga ada di wilayah lainnya di Sumatera ini. Pertambangan timah putih. Timah putih ini untuk Indonesia tersebarlah di wilayah sekitar Bangka dan Belitung, yaitu di sekitar Pangkal Pinang, Sungai Liat, Daboh, dan Singkep. Berikutnya adalah pertambangan bauksit. Pertambangan bauksit ini digunakan oleh orang adalah untuk pembuatan aluminium. Aluminium ini fungsinya hampir sama dengan besi, cuma keunggulannya dia lebih ringan. Untuk bauksit ini, wilayahnya terdapat di Kepulauan Riau, Sumatera, dan Kalimantan Barat. Fungsi besi dalam pembangunan bisa digunakan untuk konstruksi bangunan. Kalau untuk timah, ini adalah untuk pelapis-lapis, karena timah ini dia merupakan bahan tambang yang tidak gampang berkarat. Berikutnya adalah sumber daya alam kelautan. Sumber daya alam kelautan, umumnya sumber daya alam kelautan ini untuk menghasilkan perikanan dan juga untuk menghasilkan terumbu karang, dan juga sumber daya alam kelautan ini akan menghasilkan pertambangan. Bisa kita lihat di tabel ini bahwa persebaran terumbu karang di Indonesia itu tersebar paling banyak terdapat di wilayah Sulawesi, sehingga Pulau Sulawesi menjadi idola untuk wisata bahari. Sumber daya alam pariwisata. Sumber daya alam pariwisata ini kita lihat
sumber daya alam wisata pegunungan ini terdapat di NTB, di Jawa, dan juga di Pulau Sumatera. Berikutnya adalah sumber daya alam objek wisata pantai. Mana pantai yang terkenal di Indonesia yang memiliki daya tarik bagi masyarakat internasional adalah Pulau Hue, Pink Beach, Raja Ampat, dan Kuta. Berikutnya adalah objek wisata nasional. Objek wisata Taman Nasional ini yang terkenal ada Waikambas, Ujung Kulon, Pulau Komodo. Ini adalah beberapa contoh pantai yang indah yang terdapat di Indonesia ini. Sebaran barang tambang di Indonesia. Silahkan dilihat pada peta berikut bahwa hampir di setiap wilayah Indonesia ini memiliki bahan tambang yang banyak. Umumnya bahan tambang ini paling banyak tersebar di wilayah Indonesia bagian barat. Sedangkan di wilayah Indonesia bagian timur bahan tambangnya memang tidak terlalu banyak, tapi juga memiliki sumber daya alam yang terkenal seperti di Papua menghasilkan emas. Sekian pembelajaran kita untuk pagi hari ini. Demikianlah pembelajaran kita untuk pagi hari ini dengan materi manfaat laut Indonesia. Semoga dengan pembelajaran geografi pada pagi hari ini diharapkan untuk kedepannya kita dapat menjaga dan mengelola laut Indonesia ini secara bijaksana. Dan jangan lupa kerjakan latihan yang terdapat pada Edmodo. Terima kasih.